karena itu penindakan, penanganan, termasuk juga pencegahan terhadap tindak pidana perdagangan orang ini telah menjadi salah satu prioritas, sehingga kita akan mampu untuk melindungi segenap warga negara kita. Karena TPPO ini juga tidak hanya bertentangan dengan kemuliaan terhadap harkat dan martabat manusia, namun juga terkait dengan rentan terjadi eksploitasi, khususnya tanda kutip salah satunya adalah eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur. Pemerintah sendiri tentu memberikan perhatian yang serius melalui program prioritas dari Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Prabowo Subianto, dan juga ditindaklanjuti oleh Bapak Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo MSI, yang telah mengarahkan kita semua untuk memaksimalkan penangkapan para pelaku TPPO, serta upaya untuk menyelamatkan para saksi dan korban. Saya Nadia Ayu Ardiani dengan NIM 129 dari kelas 2024D. Saya ingin mereview konferensi pers yang dilakukan oleh Bareskrim Polri tentang TPPO atau tindak pidana perdagangan orang. Konferensi pers ini dilakukan di gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, hari Jumat 22 November 2024 yang diikuti oleh Bareskrim dan jajaran dan instansi terkait. Tujuan dari konferensi pers ini yaitu mengungkap 397 kasus tentang tindak pidana perdagangan orang di jaringan internasional dengan 482 tersangka dan berhasil menyelamatkan 904 korban TPPO sepanjang periode 22 Oktober 2024 hingga 22 November 2024 atau sekitar 1 bulan. Dalam konferensi pers tersebut terdapat 3 wilayah yang jaringan TPPO-nya paling besar. Yang pertama ada di wilayah Polda Kepulauan Riau, dan yang kedua dari wilayah Polda Kalimantan Utara, dan yang ketiga dari wilayah Polda Kalimantan Barat. Terdapat 4 modus dari para tersangka. Yang pertama yaitu mengirim pekerja imigran Indonesia secara ilegal untuk dijadikan sebagai pekerja rumah tangga. Yang kedua yaitu mengeksploitasi anak untuk dijadikan sebagai pengantin pesanan. Yang ketiga yaitu mengeksploitasi anak maupun dewasa untuk dijadikan sebagai PSK. Yang keempat atau yang terakhir yaitu menjadikannya sebagai anak buah kapal. Dari pengungkapan tersebut, Indonesia, Bareskrim Polri dan jajarannya berhasil mencegah potensi kerugian negara senilai 284 miliar. Para tersangka ditangkap dan dijerat dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan pidana perdagangan orang dengan ancaman pidana paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda paling sedikit 120 juta dan paling banyak 600 juta. Tersangka juga dikenai pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja negeri Indonesia dengan pidana paling sedikit atau paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 15 juta. Dari konferensi pers tersebut saya akan mengaitkan dengan teori kehumasan. Yang pertama ada agenda setting teori, yaitu Bareskrim berperan sebagai aktor yang menetapkan agenda publik dengan mengangkat isu TPPO sebagai topik yang harus diperhatikan oleh masyarakat. Yang kedua adalah social learning theory. Teori ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana masyarakat dapat belajar tentang pentingnya pencegahan TPPO serta bagaimana mereka bisa bertindak untuk membantu mengurangi kejahatan tersebut. Yang ketiga ada teori sistem. Dalam teori ini, konferensi pers Bareskrim terkait TPPO menunjukkan bagaimana informasi yang diberikan oleh Bareskrim menghubungkan bagaimana elemen dalam sistem masyarakat termasuk aparat penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat, dan media. Menurut saya pribadi, konferensi pers tersebut sangat bermanfaat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang bahayanya TPPO tersebut dan juga transparansi dan aksesibilitas informasinya itu sangat jelas di konferensi pers ini karena Bareskrim memberikan penjelasan secara langsung kepada publik mengenai jumlah kasus yang mereka ungkap dan juga modus dari para pelaku serta langkah-langkah yang mereka ambil untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi sekian review dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.